kasih dengan Bapak sebelumnya Pak, bahwa hari ini lebih akan melaksanakan kegiatan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di mana dua topik pembahasannya nanti adalah mengenai dilema etika, yaitu adalah merupakan situasi sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan yang secara moral keduanya benar, tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Yang kedua topiknya adalah mengenai bujukan moral, yaitu adalah situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan antara benar atau salah. Nah, izinkan Pak, Robi akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut, Pak? Terima kasih atas wawancaranya Pak Robi. Dalam hal meneliti atau menemukan kasus, mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, jika terjadi dilema etika di sekolah dan itu berpengaruh kepada nilai-nilai, misalnya ada siswa yang mengalami masalah di rumah atau ketika keputusan yang sulit harus diambil, maka sebagai pimpinan harus melihat persoalan itu dari depan dan belakang. Ya, artinya ketika kasus itu bertemu pada siswa, kita harus melihat bahwa siswa itu dalam posisi apa. Ya, Pak. Misalkan siswa terlambat, kita tidak boleh langsung menjustifikasi bahwa dia murid pemalas, tapi kita harus tengok ke belakang. Mungkin di perjalanan ada perjalanan yang macet, ya, Pak, atau kondisi rumah yang jauh atau hujan segala macam. Ya, Pak. Itu salah satunya. Maka intinya mengatasi dilema etika itu kita melihatnya dari dua sisi, depan dan belakang, hitam atau putih. Jadi kita identifikasi dulu masalahnya apa, baru kita temukan solusi untuk membedah dilema yang sedang dihadapi siswa. Ya, Pak. Itu cara pengambilan mengidentifikasi masalahnya. Ya, Pak. Jadi kata kunci yang lebih ditemukan tadi adalah harus adanya sebab akibat, ya Pak, ya, yang harus kita telusuri terlebih dahulu. Ya. Ya, Pak. Tidak langsung kita menjustifikasi ini murid Benar. malas, Ya. ini murid apa? Iya, Pak. Seperti itu. Ya, Pak. Lebih sependapat dengan Bapak bahwa kita harus teliti dulu, kita harus mengetahui sebab akibatnya terlebih dahulu, Pak. Nah, yang kedua, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan yang sifatnya internal sekolah atau yang sifatnya di dalam lingkungan sekolah, dan maka biasanya pimpinan akan selalu berkoordinasi dengan beberapa orang untuk menemukan solusi. Ya. Karena tidak semua masalah langsung terekam oleh kepala sekolah. Iya, Pak. Maka perlu kepala sekolah berdiskusi dengan kawan-kawan, terutama dari unsur pimpinan, kemudian membawanya ke sidang rapat untuk menentukan keputusan yang terjadi, untuk menyelesaikan keputusan terjadi. Jadi sifatnya musyawarah dan berkolaborasi dengan kawan-kawan. Ya, Pak. Artinya kolaborasi dan koordinasi penting untuk menentukan mana yang paling benar, ya Pak, ya. Benar, paling benar. Ya, Pak. Dan walaupun pada posisinya pimpinan terkadang punya pena tajam, tapi tidak semuanya harus dilakukan dengan otoriter. Iya, Pak. Jadi butuh diskusi dan kolaborasi dengan kawan. Iya, Pak. Karena sekolah itu dijalankan bersama. Iya, Pak. Bukan hanya pimpinan yang menjalankan sekolah. Harus ada kolaborasi, ya Pak, ya. Kolaborasi. Nah, selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama, informasinya kita kumpulkan dulu. Masalahnya kita kumpulkan dulu, kemudian diukur berat masalahnya dari mana, baru kita nanti bersama-sama memutuskan ini keputusannya benar, ini yang diambil, ini keputusannya salah, maka ini harus tindakan yang dilakukan. Iya, Pak. Jadi tetap dilihat, dirinci masalahnya dulu, dibedah bersama-sama, Iya, Pak. baru diambil keputusan. Iya, Pak. Supaya setiap keputusan tidak bertentangan pertama dengan aturan sekolah yang sudah dibuat, kemudian tidak bertentangan dengan norma dan etika yang ada di masyarakat. Iya, Pak.
Berarti identifikasi permasalahan itu penting dilakukan ya, Pak ya. Penting Sebelum pengambilan keputusan. identifikasi dulu berat ringannya masalah ini sampai kemana, Iya, Pak. sampai selesai di kita saja atau sampai di rapat majelis guru atau perlu naik ke Komite komite. sebagainya. Jadi seperti itu. Iya, Pak. Selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika benar dan benar tadi, Pak? Hal yang tentunya yang lebih efektif terutama tadi kan kita melibatkan semua pihak untuk diskusi, kemudian memastikan bahwa semua orang tahu dari hasil keputusan kita itu. Iya, Pak. Jadi keputusan kita itu tidak tersembunyi di meja kepala sekolah. Artinya warga sekolah harus mengetahui dari unsur guru, pegawai, dan staf. Iya, Pak. Jadi tahu, termasuk bahkan siswa. Jika memungkinkan persoalannya harus diketahui oleh siswa, maka siswa yang lain pun harus tahu itu sebagai pembelajaran. Tapi ada hal yang harus di beberapa titik yang harus disimpan. Tidak semua orang harus mengetahuinya. Iya, Pak. Karena itu mengandung rahasia seseorang. Seperti itu. Berarti ada prinsip rahasia dan prinsip terbuka ya, Pak, dalam penerapan. Selalu ada prinsip rahasia dan prinsip terbuka. Karena di satu sisi kita menyelesaikan kasus, di satu sisi kita harus melindungi hak orang lain, apalagi hak sekolah. Iya, Pak. Jadi ada rahasia. Iya, Pak. Menarik, Pak, pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan, Pak. Jika tadi kita membahas mengenai efektifnya, Pak, sekarang hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak, yang benar-benar tadi, Pak? Yang menjadi tantangan yang jelas ini kan di lingkup rumah tangga kita, ya, rumah tangga sekolah. Maka yang menjadi tantangan itu adalah ketika kita mengangkat masalah ini tentu harus melihatnya, mengangkatnya ke permukaan untuk dibedah, dicarikan solusi dengan cara berhati-hati. Ya, Pak. Tidak langsung kita menyelesaikan kasus dilema etika seseorang face to face. Artinya ada bujukan dulu, ada siklus psikologi yang harus kita pahami. Iya, Pak. Misalkan seseorang dalam kondisi emosi tinggi lalu kita langsung menyelesaikan di saat itu, tidak. Karena di saat itu kecerdasan seseorang akan terpengaruh ketika dia dalam emosi tinggi. Jadi beratnya cuman melihat ini persoalannya seperti apa. Iya, Pak. Lalu kemudian mencari situasi kapan ini harus selesai, kapan didiskusikan untuk dicarikan solusi. Itu karena kalau dikatakan berat, tidak ada yang berat. Ya, ada berat. Cuman kemauan melihat waktu dan kondisi itu saja. Iya, Pak. Kita lanjutkan, Pak. Ya, silakan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya. Tentu pimpinan tidak mengambil keputusan sendiri terhadap dilema etika, karena seperti dibilang tadi ini rumah tangga yang harus dijalankan bersama-sama. Iya, Pak. Keluarga besar. Jadi yang membantu teman diskusi yang pertama sekali dari unsur pimpinan itu adalah wakilnya. Iya. Bagi orang dekat untuk membicarakan perjalanan atau apa dilema etika ini. Iya, Pak. Yang kedua adalah unsur pimpinan lain di bawah wakil, maksudnya ada guru senior, ada yang guru yang dianggap paham, bisa diajak menyelesaikan masalah. Iya, Pak. Dan tidak semua bawahan untuk dimintakan tanggapan, karena kapasitas kepala sekolah harus mampu melihat sosok kepada siapa dia harus berdiskusi. Iya, Pak. Sehingga karena lawan diajak diskusi, kawan diajak diskusi itu terkadang memiliki kepentingan subjektif. Jadi kepala sekolah harus atau pimpinan harus paham pribadi-pribadi tempat dia membawa diskusi masalah ini. Iya, Pak. Tentunya ada, kalau dia sifatnya sekolah berarti ada tim yang menyelesaikan masalah tersebut. Iya, Pak. Berarti di sini unsur pimpinan bekerja sama dengan tim. Ya. Dan juga bisa mengajak beberapa anggota yang di luar tim yang rasanya memiliki pengalaman ya, Pak, di bidang tertentu, ya, Pak. Memiliki kapasitas di sana.
Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Pengalaman yang dapat dipetik, pertama, semua masalah selesai ketika didiskusikan bersama. Iya Pak. Yang kedua, setelah masalah selesai, tidak terjadi miskomunikasi dengan pihak yang diselesaikan masalahnya. Iya Pak. Sehingga karena kita lebih mengedepankan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Iya Pak. Jadi semuanya bisa merasakan ini kebutuhan kepentingan bersama. Iya Pak. Yang ketiga, dampaknya tentu terjalin komunikasi yang efektif dalam kegiatan bersama, sehingga tidak ada sekat dari unsur anggota atau bawahan untuk takut untuk berbicara dengan pimpinan. Iya Pak. Jadi itu 3 poin penting itu menjadi landasan kita menjalankan sebuah komunikasi dalam organisasi. Iya Pak. Jadi diskusi, komunikasi dan kekeluargaan tadi ya Pak. Iya. Itu Pak, kita sampai pada pertanyaan terakhir dari pertemuan kita hari ini Pak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu, dan saya berharap kedepannya Bapak juga meluangkan waktu saat saya butuhkan Pak untuk wawancara berikutnya. Boleh. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu dalam istirahat hari ini Bu. Sesuai dengan jadwal Robi sebelumnya, Robi sudah konfirmasi kepada Ibu mengenai Robi mengadakan kegiatan wawancara, terutama mengenai tugas CGP Robi mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, nanti dalam teknisnya ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ibu. Kami mohon izin untuk menyampaikannya Bu. Siap. Pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Dilema etika itu adalah bagaimana sebuah pengambilan keputusan berdasarkan benar dengan benar perbandingannya Bu. Nah kemudian dan bujukan moral dengan perbandingannya adalah benar dan salah. Ya, jadi dari pengertian kita bisa memahami bahwasanya bujukan moral itu kita sudah bisa memutuskan ini benar atau salah. Itu kan sangat jelas sekali bahwasanya tentu kita ambil keputusan yang benar. Benar. Ya. Kalau dilema etika kita dihadapkan dua persoalan, ini benar dan ini juga benar. Nah, saya dengan identifikasi ini lebih kepada mana yang lebih banyak benarnya. Iya Bu. Itu kira-kira Pak. Berarti kita utamakan yang paling benar ya Bu ya. Iya, yang paling benar. Iya, Bu. Yang paling sedikit mudaratnya, yang paling banyak manfaatnya. Kira seperti itu. Iya Bu. Jadi ternyata pilihan yang terbaik kita pilih Bu ya. Iya. Berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama, Iya. benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Tentu kita perlu duduk bersama karena tidak ada prinsipnya, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Iya, Itu Bu. prinsipnya. Maka pada saat mengambil keputusan kita tidak bisa sendiri, pihak-pihak yang terlibat tentu kita identifikasi Iya. keinginannya seperti apa dan kita ambil keputusan nanti yang paling banyak manfaatnya untuk sekolah kita. Iya. Kita begitu Pak Robi. Berarti selain Ibu putuskan secara langsung tapi juga ada kolaborasi intinya Bu. Iya. Ada pertimbangan Ya, dari ada pertimbangan-pertimbangan karena pada saat ini kita tentu tidak bisa sendiri. Iya. Kolaborasi itu penting dan biasanya hanya orang-orang yang rendah hati yang bisa berkolaborasi. Iya Bu. Sangat tepat sekali bahwa kolaborasi itu penting dalam pengambilan Iya, keputusan. betul. Suksesnya sebuah tim itu tergantung pada kolaborasi pada sebuah tim Iya, tersebut. betul. Berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, selama ini kalau seandainya ada dua hal yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut,
Yang pertama tentu kita identifikasi dahulu apa yang menjadi pokok persoalan itu. Kemudian kita panggil, kita duduk bersama dengan pihak-pihak yang memang ada kepentingan akan hal itu. Maka kita dengarkan dari sini apa pendapatnya, dari ini apa pendapatnya, nanti kita lemparkan kembali mana yang terbaik. Iya Bu. Ya. Berarti kedua belah pihak kita lakukan Iya. Pendapat, nanti akan kita Iya, pertimbangkan yang betul. terbaik ya Bu. Iya, kita pertimbangkan yang terbaik. Ya Bu, saya sependapat dengan Ibu bahwa yang terbaik itu yang akan kita Iya, ambil. kita ambil. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Pada kasus dilema etika yang efektif itu memang komunikasi. Kunci segala sesuatu, kunci kerja tim itu adalah komunikasi. Iya Bu. Maka menjalin komunikasi yang baik dengan semua orang yang ada di sekolah itu adalah poin penting bagi saya. Karena kalau komunikasi kita sudah tidak lancar, itu keputusan tidak akan bisa kita ambil walaupun ini sama-sama baik gitu Iya ya. Bu. Maka menjalin komunikasi itu sangat penting. Iya Bu. Itu yang menurut saya yang paling efektif itu memang komunikasi efektif akan menghasilkan keputusan yang efektif Efektif dan juga. benar. Jadi kuncinya di sini adalah komunikasi ya Bu. Ya? Komunikasi. Ya. Berikutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tadi yang efektif, yang sekarang tantangannya Bu. Tantangannya ya. Tentu dalam setiap mengambil keputusan kita tidak bisa memuaskan semua Iya orang. Bu. Apalagi yang apabila ada pertentangan di antara dua nilai kebajikan ini. Namun begini juga Pak Robi, saya mempunyai prinsip bahwasanya seorang pemimpin itu dia harus menjadi pemimpin yang pandai membaca situasi. Iya Bu. Ada masanya kita menjadi pemimpin yang minta pendapat kepada bawahan, ada yang pemimpin itu kita harus langsung Iya Bu. mengambil keputusan. Sebagai contoh apanya saja, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Iya Bu. Kalau kita menemukan kasus misalnya kebakaran, kita tentu tidak bisa ini api mau kita padamkan atau gimana kan, Iya. tidak akan mungkin seperti itu. Maka pemimpin harus ambil keputusan sendiri dahulu. Cuman jika ada waktu, jika ada ini memang perlu dibicarakan, maka kita harus bicarakan. Iya Bu. Maka jadilah pemimpin yang situasional dalam mengambil keputusan. Iya Bu. Jadi tadi ada dua kunci yang saya dapatkan bahwa pertama pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan tepat pada waktu itu. Iya. Dan bisa juga mana permasalahan atau keputusan yang harus dibawa secara kolaborasi. Iya betul. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu lagi tadi Iya Bu. situasional. Kalau seandainya ini butuh cepat, berarti seketika harus kita selesaikan. Jika tidak, berarti nanti kita bisa bawa rapat gitu. Iya Bu. Cuman jadwal ini jadwal saya mengambil keputusan tentu tidak bisa Iya, seperti Bu. itu, karena kembali lagi seorang pemimpin harus pandai membaca situasi. Iya, Ada situasi yang perlu penanganan cepat, ada yang butuh berpikir untuk mengambil keputusan. Karena pengambilan keputusan tergesa-gesa itu juga tidak bagus untuk Iya Bu. tim di sekolah. Iya Bu. Kira Berarti begitu. dari sebuah keputusan itu pertimbangannya bisa dalam bentuk dibawa ke dalam rapat Iya. secara kolaborasi ya Bu, ya. Iya, ada yang memang perlu diputuskan hari itu Bisa juga. itu langsung jadi. Iya. Di Kembali tadi bahwa situasional ya Bu ya. situasional, pemimpin harus pandai membaca situasi yang terjadi. Iya Bu. Saya kira. Iya. Luar biasa sekali Bu pandangan Ibu mengenai pengambilan keputusan ini. Kita lanjutkan Bu. Dua Siap. pertanyaan lagi Bu. Siap. Lanjut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin pengalaman hari Iya, ini Bu. lebih semakin sering kita dibanting oleh masalah, Iya. maka kita akan semakin tahan banting Iya, gitu Bu. ya. Maka kita harus menganggap dilema etika ini sebagai pembelajaran bagi Iya, kita Bu. untuk untuk selalu dan senantiasa belajar, karena Iya. guru itu belajarnya itu sepanjang hayat. Mungkin itu Pak Robi. Iya. Kalau sosoknya banyak, saya banyak sekali sosok-sosok yang menjadi
idola bagi saya untuk mengambil keputusan ini, tokoh-tokoh besar. Kita baca biografinya, memang luar biasa sekali tantangan-tantangan yang diberikan oleh alam kepada mereka dan bagaimana mereka menyelesaikan. Tidak bisa pula saya sebutkan satu persatu karena memang banyak sekali tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam hidup saya gitu. Jadi dapatkan dari pengalaman terutama Iya, ya. pengalaman. Karena dilematika ini memang perbandingannya adalah benar dan sama-sama benar. Sama-sama Ya. benar. Tapi di antara benar tersebut kita pilih yang paling benar. Selain pengalaman tadi, tentu kita belajar dari pengalaman orang lain. Tidak Iya, perlu Bu. pula pengalaman kita menjadi pembelajaran, tapi pengalaman orang lain. Iya. Karena Luqmanul Hakim itu kepada anaknya berkata seperti ini, anakku ambil pelajaran dari orang-orang yang berpengalaman, karena dia harus bayar mahal untuk pengalaman, sementara kamu hanya mengambil hikmah. Jadi mungkin dengan membaca tokoh-tokoh tadi itu saya banyak belajar dari Belajar sana. nih, Bu, ya. Termasuk pada pengalaman tokoh dan pengalaman kita Pengalaman sendiri, Bu, ya. kita sendiri yang kita jadikan pelajaran. Luar biasa sekali Ibu diskusi kita pada hari ini, Bu. Ya. Yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Banyak pelajaran Pak Robi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, semakin sering berhadapan dengan masalah, maka kita akan semakin pandai memutuskan masalah ini, menyelesaikannya gitu. Iya, Bu. Jadi banyak hal dalam pengalaman-pengalaman yang mengajarkan kita untuk pengambilan keputusan ini gitu. Banyak sekali Pak Robi. Jadi setiap pelaksanaan berjalannya waktu dalam pengambilan keputusan pasti ada pengalaman ilmu baru yang kita Ilmu dapatkan. baru yang kita dapat. Karena pada dasarnya manusia itu belajarnya harus sepanjang hayat. Iya, Bu. Menarik sekali Bu wawancara lebih dengan Ibu pada hari ini. Untuk pertemuan hari ini Bu, barangkali itu dulu pertanyaan yang lebih sampaikan. Siap, Pak Robi. Nanti di lain waktu Robi ingin belajar kembali dengan Ibu mengenai pengambilan keputusan ini. Kan belajar kita berbagi. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Siap Pak Robi. Selamat pagi Bu. Begini Bu, sesuai dengan jadwal yang sudah Robi hubungi Ibu sebelumnya, bahwa hari ini Robi akan melaksanakan kegiatan wawancara yang berhubungan dengan tugas Robi di CGP Angkatan 10, yaitu mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Robi mohon izin kepada Ibu, nantinya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Nah, dilema etika ini merupakan situasi di mana kita mengambil keputusan di mana keduanya ada nilai-nilai moral benar dan benar, dan atau bujukan moral, yaitu situasi di mana kondisinya adalah pengambilan keputusan antara benar atau salah. Baiklah, saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi saya, seperti kasus siswa terlambat tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah, atau bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele dan lain sebagainya. Berarti ada identifikasi yang Ibu lakukan ya Bu ya. Iya. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang kedua-duanya sama-sama benar Ibu? Biasanya saya mengajak beberapa rekan guru atau orang dari tim pimpinan, rekan sejawat sama-sama pimpinan, untuk mengelola sekolah melalui diskusi. Iya Bu. Berarti dalam diskusi itu sudah terjalin kolaborasi Iya, ya, Bu? kolaborasi. Iya, antara Sesama kepala Sesama sekolah. kepala sekolah, ya. Sesama kepala sekolah. iya Bu. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Yang pertama, kumpulkan semua informasi yang terkait. Kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Diskusikan dengan tim.
Kemudian yang kelima, ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Yang terakhir, buat rencana untuk melaksanakan keputusan. Ya Bu, berarti sangat detail sekali ya Bu, Iya. langkah-langkah prosedur yang sudah Ibu laksanakan selama ini. Ya. Selanjutnya Bu, hal apa yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan selama ini Bu? Yang paling efektif kami untuk mengambil keputusan melibatkan berbagai orang dalam berbagai keputusan, Ya Bu. berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan. Ya Bu. Juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan kemanusiaan. Ya Bu, berarti prinsip keterbukaan dan etika Ya. diutamakan ya Bu ya. Kalau tadi kita fokus pada efektif Bu, nah sekarang hal apa yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan? Tantangannya termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar, ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat, kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Berarti keputusan yang kita ambil nantinya bisa jadi nantinya belum tentu memuaskan bagi semua pihak. Iya, sudah jelas. Iya Bu. Kemudian Ibu, apakah ada selama ini Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Ada seseorang atau faktor-faktor saya tidak selalu punya jadwal tetap, Iya Bu. tetapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggat waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi berubah. Iya Bu. Berarti kondisinya situasional di sini Bu ya. Ada nanti bisa jalan langsung di tempat atau harus dibawa ke forum Ya, diskusi. bawa Bu, ke ya? forum diskusi. Iya Bu. Berikutnya Ibu, adakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu. Terkadang saya juga melibatkan konsultan atau mediator dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan. Dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan proses keputusan. Iya Bu, berarti dukungan tim di sekolah ya Bu ya, dan juga mungkin bisa juga Ada Bu, dari pihak ya, pihak luar mungkin bisa jadi melalui komite atau dari nagari itu sebagai pertimbangan ya Bu ya. tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat juga bisa nanti Bu ya. Berarti semua elemen terlibat dalam Iya. keputusan tertentu ya Bu. Nah, menarik Bu diskusi kita atau wawancara kita pada hari ini Bu. Tapi kita sampai pertanyaan terakhir ini Bu. Ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Ya Bu. Nah, ada dua kata kunci yang Ibu sampaikan tadi yang lebih dapatkan, keterbukaan dan fleksibel Ya, ya Bu dalam mengambil keputusan. keterbukaan dan fleksibel. Ya, Bu. Barangkali itu Ibu pertemuan lebih untuk wawancara Ibu pada hari ini. Terima kasih atas bantuan dan kesediaan dari Ibu. Ya. Kemudian jika nanti lebih membutuhkan bantuan ke depannya, lebih juga mohon bantuan dari Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.